modal menipu dan berkhianat di bumi Nusantara. Zaman selalu berubah dan sistem pemerintahan di bumi Nusantara silih berganti. Tetapi mengapa orang-orang Cina tetap bisa eksis bahkan semakin kuat? Dalam sejarahnya di Cina kuno, orang-orang ambisius dan cenderung bejat keluyuran dari satu negeri ke negeri lain mencari jabatan resmi sebagai penasihat atau ahli strategi. Banyak yang pintar, omongan yang memukul pada penguasa dengan rancangan konspirasi mereka. Kalau rancangan mereka sukses, mereka dapat pekerjaan. Kalau gagal, mereka dibalsem, direbus atau dicincang. Imbalannya teramat besar, sehingga resiko semacam itu pantas. Di Cina, masa bentrokan negeri, tak ada patriotisme, tiada kebajikan, tak ada kesantunan. Yang ada hanya pembolak-balikan kesetiaan. Orang-orang itu bekerja sekaligus untuk 2 atau 3 majikan yang berseteru, lalu terbenam dalam semalam. Amat sangat sulit membedakan antara bajingan dan birokrat. Penampilan dan tindakan mereka sama, perilakunya pun serupa, dan sama-sama congkak, kejam, penipu, penjilat, pengkhianat, licik. Seringkali para birokrat ini melawan majikan mereka dan merebut kekuasaan begitu saja. Di kalangan rakyat jelata dan yang berpendidikan pun ada banyak pengusaha dan pedagang pintar menyedot barang dari gudang-gudang pemerintah. Limpahan keuntungan menjadikan mereka kaya dan kuat, mampu mengatur peristiwa-peristiwa politik dari belakang layar. Adat, kebiasaan, kultur, dan perilaku inilah yang lazim dilakukan oleh orang-orang Cina dimanapun berada, termasuk di negeri Nusantara ini, sehingga mereka tetap eksis walaupun kondisi selalu berubah. Mereka dapat beradaptasi. Pengkhianatan dan perilaku penipu bagi orang Cina sudah dianggap sebagai kelaziman. Ada sebuah cerita klasik pada salah satu adegan paling masyhur dalam sastra Cina. Dikisahkan si licik Cao Cao tengah mengepung sebuah kota ketika perwira logistiknya mengungkapkan bahwa mereka sedang kekurangan pangan dan minta petunjuk apa yang harus dilakukan. Cao Cao memerintahkannya mengurangi catu atau jatah atau ransom serdadu. Mereka tidak bakal terima, ujar si perwira logistik. Aku akan membereskannya, Cao Cao meyakinkan. Ketika para serdadu mengeluh, Cao Cao memanggil sang perwira logistik. Aku ingin meminjam milikmu untuk memenangkan mereka. Kepalamu, kuharap kau tidak keberatan. Kehidupan keluargamu akan kujamin. Para algojo menyeret keluar si perwira yang kaget dan memenggalnya. Kepalanya dipancang di sebuah tiang dan dipertontonkan kepada semua serdadu dengan tulisan, perwira logistik Wang Hao dihukum karena mencuri dari lumbung dan mengurangi jatah pasukan. Pengkhianatan dan menipu semacam itu di Cina lebih merupakan kelaziman ketimbang kekecualian, setidaknya di mata para korbannya, terutama kaum pedagang, pemilik toko, bankir, dan wira swastawan. Kekayaan yang mereka peroleh susah payah dan simpanan barang-barang berharga
menjadikan mereka incaran para menteri yang rakus, birokrat, dan jenderal-jenderal maling. Para penguasa Cina tak berbuat lain kecuali menista orang yang berkecimpung dalam bisnis. Mereka dimanipulasi dan dikorbankan seperti perwira logistik. Oleh karena itu, perilaku pengkhianatan dan menipu bukan hal yang tabu untuk dilakukan, bahkan telah menjadi strategi untuk mempertahankan kepentingannya. Hal ini juga dilakukan orang-orang Cina di Nusantara ini. Pengkhianatan pertama, mereka adalah menjadi kaki tangan Belanda dalam menjajah Nusantara. Etnis Cina yang berkhianat pada bangsa Indonesia bergerak agresif, mulai dari menangkap, memberi informasi, hingga turut serta menipu para pribumi. Pengkhianatan kedua, mereka menjadi kaki tangan Belanda pada agresi Belanda pertama, termasuk dalam usaha melepaskan penjahat kemanusiaan Westerling. Mereka juga kembali mengaktifkan prajurit kuncir yang dikenal kekejamannya, yang sering disebut dengan nama Po Ang Tui. Pengkhianatan ketiga, membantu agresi Belanda kedua dan peristiwa pertempuran 10 November Surabaya. Pengkhianatan ini membuat Bung Tomo murka, sehingga Bung Tomo dengan lantang memerintahkan pembantaian etnis Cina di wilayah Surabaya, dan hal ini membuat para Cina lari tunggang langgang menjauh dari Surabaya. Pengkhianatan mereka keempat, mendirikan dan mendanai PKI Muso, termasuk mensuplai persenjataan PKI Muso ini untuk melakukan pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan ini sangat menyakitkan karena di samping kita baru saja merdeka, mereka menelikung dan memanfaatkan para pengkhianat bangsa dengan melakukan pemberontakan. Namun sayang, jejak-jejak pengkhianatan Cina di balik PKI Muso dan pemberontakan Madiun ini hilang dari sejarah. Pengkhianatan mereka kelima, mendirikan dan mendanai PKI DN Aidit yang kemudian melakukan kudeta gagal.